Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Karel Aditya Prayoga, yang kedua Meli Mauliana, yang ketiga Sufiatul Karimah. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling untuk optimalisasi perkembangan intelijensi atau kognitif anak. Latar belakang pentingnya bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan aspek penting dalam perkembangan anak, terutama dalam perkembangan intelijensi atau kognitif. Layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu anak-anak membangun keterampilan sosial, baik secara emosi, percaya diri, dan mengembangkan minat dan bakat dalam motivasi belajar. Pengertian intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan merupakan faktor penting dalam keberhasilan belajar seseorang siswa. Intelijensi adalah kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Para ahli memiliki pengertian yang beragam mengenai intelijensi. Namun, secara garis besar, dapat disimpulkan bahwasannya intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Adapun konsep bimbingan dan konseling dalam perkembangan intelijensi kognitif anak. Yang pertama, pengertian dan bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorang maupun kelompok agar individu bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karakter melalui berbagai jenis layanan. Intelijensi disebut kecerdasan umum atau keterampilan untuk kemampuan dasar. Dan jenis-jenis intelijensi itu ada intelijensi kolektif, intelijensi psikologis, dan intelijensi AI researcher. Setiap unit intelijensi memiliki definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun peran bimbingan dan konseling untuk intelijensi kognitif. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling pada anak usia dini bertujuan untuk membantu mereka mengenal diri sendiri, mengembangkan potensi, mengatasi kesulitan, dan mempersiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Fungsi bimbingan untuk usia anak dini meliputi pemahaman, pencegahan, perbaikan, dan pemeliharaan dan perkembangan. Fungsi ini bertujuan untuk membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan aspek perkembangan, layanan bimbingan membantu siswa dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, pendidikan, dan karir. Tujuannya adalah membantu siswa untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Meli Mauliana. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif anak. Proses perkembangan kognitif, proses di mana anak berpikir, mengamati, memperhatikan, dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Proses perkembangan kognitif membentuk pengetahuan melalui eksplorasi lingkungan secara aktif dan mengkonstruksi mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor keturunan, lingkungan, kematangan, pembentukan, minat bakat, dan kebebasan. Perubahan kognitif bergerak dari tahap pra-operasional pagat ke operasional konkret pada usia sekitar 7. Selanjutnya ada strategi implementasi bimbingan dan konseling dalam perkembangan intelijensi atau kognitif anak. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggungnya sendiri. Fungsi bimbingannya meliputi pemahaman, pencegahan, perbaikan, dan pemeliharaan. Fungsi ini bertujuan untuk membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Bimbingan dan konseling pada anak usia dini bertujuan untuk membantu mereka mengenal diri sendiri. Pentingnya pendidikan karakter karena kan ada penurunan etika. Pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Dan peran guru BK yaitu mengingat bahwa anak yang mulai memasuki bangku sekolah akan menghadapi masalah atau hambatan pada dirinya sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pentingnya pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter ini terdiri dari yang pertama, penurunan etika. Bangsa Indonesia saat ini mengalami penurunan etika, tata krama, dan sopan santun yang disebabkan melemahnya pendidikan berkarakter. Bahkan permasalahan peserta didik sekarang sudah mulai merajalela di kalangan anak SMP dan SMA
dengan adanya tawuran, kekerasan, bullying, tindak seksual, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan karakter harus terus ditingkatkan di dalam dunia pendidikan, terlebih untuk anak usia dini. Kasus perkelahian diakhiri dengan pembunuhan oleh anak SD yang terjadi di Indonesia hanya karena hal-hal sepele. Tentu saja hal ini membuat orang tua dan guru harus berusaha lebih keras untuk menanamkan karakter yang lebih baik sejak dini kepada anak usia dini. Dan yang terakhir ada peran guru BK. Peran guru BK di sekolah juga sangat penting, mengingat bahwa anak yang mulai memasuki bangku sekolah akan menghadapi masalah atau hambatan pada dirinya. Jadi, kesimpulannya, bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan inteligens atau kognitif anak. Melalui bimbingan dan konseling yang tepat, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi berbagai permasalahan yang akan dihadapinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.